Episode Jejak Cinta Kasih kali ini, kita akan mengenal lebih dekat sosok Esther. Seorang relawan suci yang begitu tulus membantu sesama. Dalam perjalanan ini, kita akan melihat bagaimana sebuah tindakan sederhana dapat membawa dampak yang mendalam, baik bagi yang menerima maupun yang melakukannya. Master seringkali menyampaikan bahwa menunjukkan cinta kasih bukan saja kepada sesama manusia, tetapi juga kepada semua makhluk. Pada awalnya saya berpikir bahwa cinta kasih ini cukup dengan menunjukkan perbuatan baik kepada sesama manusia, ya, mencintai sesama manusia. Gak apa-apa saya pangku. Oh, nggak apa-apa. Mari saya. Masuk saya. Cek duluan saya. Sorry ya. Sece, ini kita lagi mau berkegiatan apa nih? Kita mau kunjungan kasih ada ke Kananku penerima bantuan biaya hidup. Bawa apa aja nih Ce hari ini kunjungan kasih? Ya sebenarnya bantuannya yang kita berikan adalah biaya hidup bulanan. Cuma ini ada donasi lebih, ada Pampers. Kebetulan satu rumah itu ada yang butuh Pampers. Jadi kita juga sekalian mau lihat kakaknya. Yang terbaru kakaknya juga membutuhkan bantuan. Kayak kita mau sekalian lihat bantuan apa yang akan diberikan nanti. Jadi udah mau jalan ya Sece? Ya. Oke, semangat Sece. Ayo. Kegiatan kunjungan kasih salah satu kegiatan dalam kerelawanan yang bagi saya sangat saya senangi, ya, yang membuat saya sangat termotivasi untuk ikut di dalamnya. Karena melalui kegiatan itu saya merefleksikan setiap momen, setiap peristiwa pada Kan Enhu yang saya jumpai itu ke dalam kehidupan saya. Pagi, Bu Sylvia. Selamat pagi. Selamat pagi. Duluan. Gimana kabarnya? Ada apa? Bukan lakban. Obatnya yang bubuk ya, tapi susah. Kebetulan pada waktu kita tiba, Ibu Heni sedang di tempat tidur dan butuh untuk mengganti pampersnya, ya. Karena dia kencing di tempat tidur sehingga kalau basah harus segera diganti supaya tidak ada luka. Saya dengan beberapa relawan lain membantu untuk menggantikan pampers Ibu Heni. Kemudian kita lihat karena lukanya juga masih terbuka, bertepatan juga harus diganti perbannya. Kami coba untuk melihat kondisi lukanya, membersihkan luka, kemudian juga memberikan obat, ya. Tujuan awalnya kemarin kami yang pertama adalah untuk menemui Ibu Sylvia. Jadi kita memberikan semangat, memotivasi Ibu Sylvia, menanyakan kabarnya. Saya pikir ada banyak kejadian yang membuat saya jauh lebih bersyukur, ya. Ada banyak kejadian yang membuat saya jauh lebih mawas diri, lebih menengok ke dalam kehidupan saya, ya. Bahwa hidup ini tidak semata-mata memperhatikan kesejahteraan diri. Karena sebetulnya ada banyak orang di sekitar kita juga yang kehidupannya jauh lebih membutuhkan perhatian. Dan mereka pun masih bisa jauh lebih bersyukur, bisa lebih menikmati hidupnya. Jadi di situ saya mendapatkan kekuatan. Ya, jadi rasa syukur saya, rasa kekuatan saya dapatkan ketika saya melakukan kunjungan kasih. Sylvia, terima kasih. Saya sudah boleh datang melihat. Bantu saya di sini. Bu Sylvia, saya bersyukur sekali bisa ketemu Ibu, ya, hari ini. Benar, saya belajar arti ketulusan dari Bu Sylvia. Semangat hidup, ya. Kita nggak tahu mau hidup berapa lama, tapi saya lihat Ibu
kuat menjalani semua hari-hari. Saya pengen bisa datang lagi nanti ya. Nanti Moga-moga kunjungan bisa datang berikutnya lagi ya. mudah-mudahan saya bisa Ya. mudah-mudahan sama-sama dikasih kesehatan, dikasih Makasih banyak kekuatan. ya, Sis, ya. Udah bantu-bantu sini. Saya bisa Bantunya ketemu. Henny, tukarin, bantu semua. Enggak, yang saya lakukan Syukur deh. enggak ada apa-apanya sama yang Ibu Sylvia lakukan. Ya. Tiap hari Ibu seperti itu Iya. loh. Ada satu kata perenungan master yang saya ingat betul. Ada beliau menyampaikan bahwa tidak melakukan apa-apa di dalam hidup merupakan tindakan yang sia-sia, yang menyia-nyiakan kehidupan. Tetapi kalau kita mau melakukan tindakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, disitulah sebetulnya makna dari kehidupan kita. Itulah yang membuat hidup kita ini menjadi indah, menjadi bahagia. Saya mengenal Seci, Yayasan Seci ini sejak tahun 2010. Jadi tahun 2010 pertama kali saya mengenal Tima terlebih dahulu. Dari Tima setelah saya beberapa kali mengikuti baksos umum terutama karena saya perawat. Di dalam kegiatan baksos itu baru saya mengenal ada berbagai macam seragam relawan. Dan saya diarahkan untuk ikut sosialisasi. Ya, jadi 1 tahun sebelum saya mengikuti kegiatan relawan Abu Putih, saya sudah aktif di Tima terlebih dahulu. Siapa duti pagi? Bu Yuli. Bu Yuli, selamat pagi dengan Esther. Selamat pagi Ibu-ibu. Kita mulai ya. Ini sebelum saya bicara dokumen. Kegiatan relawan di Yayasan Seci sebenarnya itu salah satu motivasi kuat saya untuk kembali ya atau untuk bergabung ke Seci Hospital. Itu sudah lama sekali itu ya, 27 tahun yang lalu. Atau mungkin lebih lama dari itu. Sebab seingat saya itu sudah mulai ingin menjadi perawat sejak SMP. Dan satu ketika adik bungsu saya ini mengalami diare berat, ya, sehingga kekurangan cairan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Jadi itu adalah momen di mana pertama kali saya bertemu dengan sosok perawat. Jadi ada seorang suster biarawati di rumah sakit ini, kebetulan rumah sakit Katolik, yang memberikan perawatan kepada adik saya dengan kelembutannya, ya, kemudian juga dengan penuh perhatiannya. Nah, itu yang mengetuk pintu hati saya ya. Dan sejak saat itu saya bertekad bahwa suatu saat saya akan pakai baju putih itu. Ya, oke, cukup. Besok yang dokter. Cayu. Terima kasih. Dan Seci Esther, apa sih nilai yang mungkin Seci selalu tanamkan kepada teman-teman perawat? ya, jadi sebagai perawat, pasien dan pengunjung adalah keluarga untuk kita. Jadi dalam memberikan pelayanan, ketika kita memperlakukan pasien dan keluarganya selayaknya keluarga kita sendiri, maka apapun yang dilakukan akan muncul rasa cinta kasihnya, akan muncul ketulusan di dalamnya. Mana floor plan-nya? Ini berapa pasienmu? 6. Perawatnya berapa? Mesti ada bukti yang menyerahkan dan yang menerima. Menjadi perawat ini adalah proses kehidupan yang banyak membentuk karakter, cara berpikir, dan setiap keputusan yang saya ambil, ya. Sejak awal tahun 1999 saya pertama kali berkarir menjadi seorang perawat setelah meluluskan pendidikan D3 keperawatan, dan saat itu ada banyak peristiwa yang saya refleksikan dalam diri secara tidak langsung. Ini juga membentuk karakter saya. Jadi melatih diri saya bagaimana pertama memperlakukan orang lain lebih daripada kebutuhan diri sendiri, ya. Nama obat.
Puyi Rantin, ya, ditulis ini. Sebagai perawat, saya berpikir bahwa semua perawat harus memberikan pelayanan dengan penuh cinta kasih. Cukup, hari ini cukup ya. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Yang saya ingin sekali dengan kepercayaan yang diberikan kepada saya ini bisa meregenerasi lebih banyak perawat. Meregenerasi lebih banyak tenaga-tenaga profesional keperawatan, bahwa menjadi perawat tidak cukup dengan terampil, tetapi juga harus punya cinta kasih. Sehingga pasien akan sembuh bukan saja fisiknya, tapi juga batinnya. Suci benar-benar ya dari dulu membantu saya benar-benar. Menjadi relawan, sebenarnya ini saya juga impian yang sudah lama tertunda ya. Saya ingin maunya bisa lebih banyak lagi bersumbangsi, lebih banyak lagi. Kalau Tuhan izinkan saya berumur panjang, saya berharap bisa selamanya, bisa seterusnya aktif di dalam kegiatan kerelawanan ya. Semoga Tuhan memberikan kekuatan, karena keinginan saja kalau tidak dilakukan dengan tindakan tidak akan jadi apa-apa.